Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station ya. Dan akhirnya guys ya kita akan melawan Korea nih ya untuk perebutan posisi 13 sampai 16 ya. Karena hari ini dua tim ini sama-sama kalah ya. Korea tadi kalah dari Ceko dengan skor 3-1, sementara Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 3-0. Ya nyesek banget sih bro ya. Terutama tadi set pertama sih ya. Indonesia itu udah unggul 6 poin loh ya, 19-13 guys. Tapi di saat pindah bola ya, side out darinya Thailand, di situ kita mulai kehilangan momentum ya. Entah kenapa resipnya itu amburadul gitu bro ya. Bahkan hari ini guys ya, dari liberonya Indonesia, dari Retno-nya sendiri, cuman ada sekitar 4 kali nih resipnya yang akurat ya. Selebihnya itu melencengin terus guys ya, mepet sama net ya, jadi susah nih buat untuk di set play gitu bro ya. Gendis juga ada 4 kali kena service ace ya. Jadi itu nih ya resipnya dulu nih yang amburadul dari Indonesia. Entah kenapa bro ya, liberonya juga nih nggak seperti biasanya guys Retno hari ini gitu guys ya. Kemudian selain itu sih faktor yang terbesar menurut Meong adalah tanpa pemain ace-nya ya. Yang sampai sekarang ya itu masih belum bisa dimainkan guys ya. Dari Kadek nih masih belum sembuh dari cedera ankle ya saat lawan Puerto Rico kemarin ya. Kemudian dari Santi ya, ini kabarnya guys dari Marco Sugiyama kalau Santi ini menderita robek di bagian meniskus ya. Jadi meniskus ini adalah tulang rawan yang berbentuk kayak cincin itu guys ya, yang melindungi lutut ya, dan itu robek ya. Dan kalau misalnya dipaksakan bermain ya dan tambah parah itu malah tambah bahaya gitu guys ya. Bisa-bisa istirahat 1 tahun gitu bro ya. Dan itu sayang ya buat Santi guys ya. Jadi ini keputusannya dari Marco Sugiyama untuk mengistirahatkan Santi ya, karena ya karirnya dia lebih berharga gitu bro ya. Jadi itu nih ya faktor terbesar dari Indonesia adalah kehilangan dua pemain andalannya guys ya. Jadi ya dengan 10 pemain ya ya gimana gitu guys ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas ya untuk preview pertandingan besok nih antara Indonesia dan Korea. Kira-kira siapa nih yang bisa menang bro ya? Kira-kira apa nih dari timnas Indonesia yang bisa dimaksimalkan gitu bro ya? Dan apa nih dari timnas Korea yang perlu diwaspadai gitu guys ya? Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi nih, sebelum kita bahas pertandingan besok antara Indonesia dengan Korea nih yang pasti ditunggu-tunggu oleh semua orang gitu ya, fans Indonesia dan Korea gitu ya. Di sini yang mau bahas dulu ya sedikit aja tentang pertandingan hari ini antara Indonesia melawan Thailand guys ya. Oke, jadi guys ya, hari ini menurut Meong ya ada banyak guys ya faktor kekalahan Indonesia ya. Yang pertama udah pasti nih ya, dari Indonesia tuh cuman ada 10 pemain ya, sementara kehilangan dua pemain andalannya, Santi dan Kadek gitu bro ya. Sementara tidak ada gantinya ya. Sempat tadi dicoba Chelsea jadi opposite ya, tapi tidak berfungsi dengan baik ya. Karena ya sudah Meong bilang ya, Chelsea ini bukan opposite murni ya. Jadi tidak berhasil tadi bro ya. Kemudian selain itu juga dari segi resipnya yang sempat Meong bahas di awal tadi guys ya, bahkan liberonya hari ini Retno itu tidak seperti biasanya ya, cuman 4 kali guys. Resipnya dari Retno itu yang akurat ya, 15 kali itu melenceng ya, tidak sampai ke setter ya, bahkan tadi sempat sering banget mepet sama net gitu bro ya, dari total 19 kali percobaan resip. Kemudian ada Gendis bro ya, kena 4 kali service ace ya, hanya 1 kali yang akurat resipnya, 9 kali melenceng ya, dan efisiensinya di angka minus 21% ya. Jadi ini dari resipnya Indonesia hari ini bermasalah banget gitu bro ya. Bahkan tadi sempat ada perubahan di set kedua, 3 yaitu Chelsea jadi opposite ya. Jadi yang resip itu Selomita dan Mahuse juga masih belum ada perbaikan gitu guys ya. Jadi resip sih juga bermasalah malam ini ya. Kemudian juga yang ketiga menurut Myong adalah dari faktor decision makingnya ya, di saat poin-poin krusial ya. Set pertama tadi guys kita udah sempat juice ya, tapi di saat poin krusial itu kena blok gitu bro ya. Jadi pengambilan keputusan ini butuh pengalaman guys ya, butuh jam terbang gitu ya, dan itu nih yang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia gitu guys ya. Oke, sementara guys ya, di pertandingan lainnya hari ini ya, walaupun Korea kalah melawan Ceko dengan skor 3-1 ya, tapi kondisi dari para pemainnya itu tidak ada yang cedera ya. Berarti besok mereka akan bisa bermain full tim ya, dengan kekuatan penuh melawan Indonesia yang pincang. Itu guys ya. Itu nih ya faktor sebelum pertandingan guys ya. Itu faktor sebelum pertandingan, Indonesia dengan kondisi pincang, Korea bisa full tim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Shin Eun-ji guys ya. Ini perlu diwaspadai maksimal gitu ya. Karena Shin Eun-ji
Hari ini melawan Ceko itu ada tambahan 2 kali service ace ya, dan dari statistik dia menempati ranking 1 nih, best server ya. Ada 22 kali service ace, ini terbanyak guys ya, ini perlu diwaspadai banget sih, ini ngeri ya. Shin Enji dengan tangan kidalnya guys ya. Oke, itu yang pertama guys ya, dari servisnya Shin Enji ya. Yang kedua, defensifnya Korea ini juga ulet bro ya. Hari ini melawan Ceko, walaupun mereka kalah guys ya, tapi defensifnya mereka ini bagus ya, terutama defensif di bagian belakang ya. Resipnya hari ini guys, dari Yugaram itu efisiensinya mencapai 36%. Ada Kwakson Uk juga bro ya, pemain dari Respak ada 42,8% ya. Jadi dari segi resip mereka oke ya. Kemudian dari segi dig juga lumayan bagus guys. Shin Enji bahkan ada 10 kali dig dan efisiensinya mencapai 66%. John Dabin 10 kali dig 25% ya. Jadi defensifnya mereka bagus ya. Cuman mereka kekurangannya tuh dari segi hitter ya. Sekali guys ya, hitternya Korea ini tidak ada yang bisa diandelin banget gitu guys ya. Beda kayak misalnya pemain-pemain dari tim lain ya, kayak Adi Gue ya yang ngegendong Italing ya, atau misalnya kayak Aguilar dari Argentina atau siapa gitu ya. Mereka tidak punya Korea. Jadi itu guys ya. Oke, jadi itu guys ya, dua keunggulan dari timnas Korea ya. Mereka punya Shin Enji untuk service, mereka punya defensif yang ulet dari segi resif maupun dig ya, dan covernya juga lumayan jalan gitu guys ya. Sementara serangan sih yang jadi kelemahan timnas Korea bro ya. Tapi di sisi lain timnas Indonesia lebih banyak kekurangannya ya, dari segi resipnya hari ini amburadul, dari segi serangannya ya gimana nih tanpa Santi dan Kadek mau jadi apa gitu bro ya. Jadi dari segi ini pun kita udah tahu nih hasilnya bro ya. Jadi kalau ditanya secara realistis ya kayaknya sih Indonesia bakal kalah gitu bro ya. Tapi yang masih berharap lah bisa ada pertandingan yang seru besok ya. Karena ini lawannya Korea ya, yang pasti banyak orang yang akan melihat ya, yang akan mantau gitu bro ya. Dan guys ya, misalnya guys ya Indonesia besok kalah lagi nih lawan Korea ya. Jadi kemungkinan next gamenya untuk perebutan ranking 15 atau 16 itu entah akan melawan Puerto Rico atau melawan Serbia ya. Karena hari ini juga Puerto Rico tuh kalah lawan Amerika dan Serbia juga kalah lawan Kroasia bro ya. Jadi akan ketemu lagi nih ya, lawan Darwin Nunes kah dari Puerto Rico atau lawan Serbia lagi nih guys ya. Kemungkinan sih lawan Puerto Rico sih, kemungkinan sih ya. Oke, itu nih guys ya untuk next gamenya ya. Kita I don't know, tapi di sini yang masih berharap besok ada game yang bagus dari timnas Indonesia, mengurangin error gitu guys ya, dan bisa bermain rapi ya. Oke, kalian gimana nih ya? Komen-komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.